Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa rahmanul qudusil baisul muqtadir. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Acep Ramdan Fauzi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya mengerjakan tugas ujian tengah semester bahasa Arab yang bertemakan tentang kalam. Jadi kalam menurut bahasa etimologi adalah suatu perkataan atau pembicaraan. Sedangkan kalam menurut ilmu balaghah adalah suatu makna yang jelas. Tapi di sini saya akan menjelaskan kalam menurut ilmu nahwu, yang dimana saya mengambil referensinya dari kitab Az-Zurumiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Daud Al-Sanhaji. Jadi Syekh Muhammad Al-Sanhaji menjelaskan kalam. Kalam adalah lafdzul murakabul mufidu bil wad'i. Jadi kalam harus terdiri dari 4 unsur, yaitu lafaz, murakab, mufid, dan wadah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lafaz, apa itu murakab, apa itu mufid, dan apa itu wadah. Jadi di sini yang pertama adalah lafaz. Lafaz adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang mencakup dari sebagian huruf hijaiyah. Contohnya seperti lafaz Zaidun. Nah, lafaz Zaidun ini terdiri dari sebagian huruf hijaiyah. Di antaranya yaitu Zai, Iya, dan Zal. Jadi lafaz Zaidun ini sudah bisa dinamakan lafaz karena terdiri dari beberapa sebagian huruf hijaiyah, di mana contohnya semisal kayak kasautu tibli, kayak seperti suara beduk atau gendang, gitar, suling, atau klakson mobil, klakson motor. Itu apakah lafaz? Jelas tidak, karena tadi lafaz adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang mencakup dari sebagian huruf hijaiyah. Kalau suara gitar, suara suling itu tidak mencakup dari sebagian huruf hijaiyah. Nah, tapi hanya lafaz saja itu tidak bisa dinamakan dengan kalam. Harus ada 3 unsur lagi. Jadi di sini ada unsur yang kedua, yaitu murakab. Apa itu murakab? Murakab adalah ma tarakaba min kalimataini fa aksara, sesuatu yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Contohnya seperti lafaz Zaidun qaimun. Nah, lafaz Zaidun qaimun ini terdiri dari 2 kalimat. Yang pertama kalimat Zaidun, yang kedua kalimat qaimun. Jadi lafaz Zaidun qaimun itu sudah murakab. Terus unsur yang ketiga adalah mufid. Apa itu mufid? Mufid adalah ma'apada qaidatan yasunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi wasami. Jelasnya mufid adalah perkataan yang jelas. Jadi yang ngomong tidak perlu menjelaskan kembali, yang mendengarkan tidak akan menanyakan kembali.
Contohnya seperti lapan Doroba Zaidun Aliyan. Doroba sudah memukul. Siapa yang memukul itu? Zaidun, yaitu Zaid. Kepada siapa Zaid memukul? Aliyan, kepada Ali. Jadi lafaz doroba Zaidun Aliyan ini sudah mubin. Gimana contohnya kalau tidak mubin? Contohnya saya hilangkan lafaz Aliyan, hanya lafaz doroba Zaidun. Doroba sudah memukul. Siapa yang memukul itu? Zaid. Pasti timbul pertanyaan, siapa yang dipukul oleh Zaid? Nah, berarti lafaz doroba Zaidun itu tidak mubin. Ditambah dengan lafaz Aliyan itu baru mubin. Yang ngomong tidak akan menjelaskan kembali, dan yang mendengarkan tidak akan menanyakan kembali. Terus unsur yang terakhir kalam adalah bilwadi. Di sini bilwadi bisa dijelaskan dengan dua cara. Yang pertama ada bilqasdi, dengan maksud. Jadi penjelasan bil qasdi ini atau yang dimaksud ini diomongkannya dengan keadaan yang sadar. Kalau semisal orang yang lagi tidur lalu mengigau, dia ngomong doroba Zaidun Aliyan, itu tidak bil qasdi, berarti jelasnya tidak bil wad'i. Jadi ucapan orang yang lagi mengigau itu tidak bil wad'i, karena bil wad'i itu harus diucapkan dengan keadaan yang sadar. Kalau tidak sadar, misalnya orang yang mengigau, orang yang mabuk, orang yang gila, itu tidak bisa dinamakan bil wad'i. Terus penjelasan bil wad'i yang kedua yaitu au bil wad'il arabi. Simpelnya atau lebih detailnya itu definisinya au bil wad'il arabi itu menggunakan bahasa Arab. Jadi bil wad'i itu menggunakan bahasa Arab. Kalau semisal bukan dari bahasa Arab yang diucapkan, contohnya bahasa Sunda, Jawa, atau Inggris, bahasa luar negeri, atau bahasa apapun itu, selain dari bahasa Arab itu tidak bisa dinamakan bil wad'i, karena bil wad'i itu harus dengan bahasa Arab. Contohnya seperti lafaz doroba Zaidun Aliyan. Nah, doroba Zaidun Aliyan ini sudah jelas berbahasa Arab. Terus yang ngomongnya juga tidak dengan keadaan yang tidak dengan keadaan tidak dimaksud gitu. Jadi jelas dimaksud. Nah, kalau sudah terdiri dari lafaz murakkab, mufid, wadh, berarti ini sudah bisa dinamakan dengan kalam. Kita lebih rincikan lagi ya, lebih jelaskan lagi. Nah, di sini doroba Zaidun Aliyan itu sudah tersusun dari 4 unsur ini. Sudah lafaz, sudah murakkab, sudah mufid, sudah wadh. Mari kita buktikan apakah lafaz doroba Zaidun Aliyan ini sudah bisa dinamakan dengan kalam. Kita jelaskan lagi. Lafaz doroba Zaidun Aliyan ini harus lafaz. Apakah lafaz doroba Zaidun Aliyan ini sudah lafaz?
Sudah, karena lapan tadi as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang mencakup dari sebagian huruf hijaiyah. Nah, lafaz daraba Zaidun aliyan ini sudah terdiri dari beberapa dari sebagian huruf hijaiyah. Di antaranya do, ro, ba, jai, ya, dal, ain, lam, ya, dan alif. Berarti lafaz daraba Zaidun aliyan ini sudah 8. Terus bisa disebut kalam yaitu dengan murokkab. Apakah lafaz daraba Zaidun aliyan ini sudah murokkab? Sudah, karena tadi ma tarokkaba min kalimataini fa aksara, sesuatu yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Lafaz daraba Zaidun aliyan ini sudah terdiri dari 3 kalimat. Ya, kalimat pertama yaitu daraba, kalimat kedua yaitu Zaidun, kalimat yang ketiga adalah aliyan. Jadi lafaz daraba Zaidun aliyan ini sudah murokkab. Terus kalam harus terdiri dari mufid. Apakah lafaz daraba Zaidun aliyan ini sudah mufid? Nah, kata tadi mufid adalah ma pada faedah dan sungguh-sungguh itu alaiha minal mutakallimin wasami, yang ngomong tidak perlu menjelaskan kembali, yang mendengarkan tidak akan menanyakan kembali. Definisinya jelas. Apakah lafaz daraba Zaidun aliyan ini sudah jelas? Sudah. Daraba yang memukul, daraba sudah memukul. Siapa yang memukul? Zaidun, yaitu Zaid. Kepada siapa Zaid memukul? Kepada Ali. Jadi lafaz daraba Zaidun aliyan ini sudah murokkab, sudah mufid. Dan yang terakhir bisa disebut kalam yaitu dengan bil wad'i, dengan berbahasa Arab. Maka lafaz daraba Zaidun aliyan ini sudah bahasa Arab, jelas. Lafaz daraba Zaidun aliyan ini berbahasa Arab. Berarti lafaz daraba Zaidun aliyan ini sudah murokkab, sudah mufid, sudah wadho. Nah, lafaz daraba Zaidun aliyan ini sudah bisa dinamakan dengan kalam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kesalahan timbul dari kebodohan saya dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kun ahli mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasiha. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.